Hai semua, assalamualaikum. Nah, balik lagi dengan saya. Di video kali ini saya akan membuat bolu panggang keju. Nah, ini cocok banget buat ide jualan atau buat hantaran. Nah, yang mau tahu caranya aku buat, yuk langsung saja kita ke cara pembuatannya. Dan bolunya ini anti serat di tenggorokan, tonton hingga habis. Nah, untuk yang pertama, siapkan panci dan berisi air yang udah mendidih. Saya akan lelehkan margarin sebanyak 100 gram. Tambahkan minyak goreng sebanyak 50 ml. Dan bantu diaduk-aduk seperti ini agar margarinnya cepat meleleh. Dan kalau udah rata seperti ini, kita sisihkan terlebih dahulu. Oke, tahap berikutnya siapkan wadah. Siapkan 3 butir telur ukuran sedang. Masukkan 120 gram gula pasir, 1 bungkus vanili bubuk, dan setengah sendok teh SP. Bisa juga menggunakan TBM. Dan kalau udah akan saya mixer keempat bahannya ini menggunakan kecepatan paling rendah dulu. Dan kalau udah seperti ini, naikkan kecepatan mixer dari angka 1 hingga ke angka 4, pokoknya menggunakan kecepatan secara bertahap hingga ke yang paling tinggi. Mixer selama 7 menit hingga adonan menjadi putih, kaku, kental, dan berjejak. Nah, seperti ini. Ini sudah 7 menit di mixer, matikan dulu mixernya. Siapkan saringan dan akan saya ayak tepung terigu protein sedang sebanyak 150 gram atau setara 15 sendok makan. Nah, ini diayak tujuannya agar tepung tidak ada yang bergerindil. Ini diayak hingga habis. Dan kalau udah akan saya aduk seperti ini ya. Nah, untuk mengaduknya ini pelan-pelan saja. Tujuannya agar adonan tidak cepat amblas. Kalau udah tercampur rata seperti ini, saya akan tambahkan 2 sendok makan susu SKM yang warna putih dicampur dengan air 50 ml. Diaduk kembali hingga tercampur rata. Dan kalau udah, akan saya tambahkan lelehan margarin yang udah ditim di awal tadi. Nah, ini masukkan aja semuanya. Ini masih agak hangat kuku juga gak apa-apa ya. Lalu di mixer kembali menggunakan kecepatan paling rendah saja. Nah, untuk memixernya ini cukup beberapa detik. Karena kalau terlalu lama memixer itu adonannya nanti bisa jadi turun. Nah, saya rasa cukup, matikan lagi mixernya. Aduk bagian adonan yang masih menempel di wadah. Kemudian margarinnya ini juga masih belum tercampur rata. Pastikan tidak ada bahan lain yang masih belum tercampur dan gunakan metode aduk balik. Tujuannya agar adonan lebih mudah tercampur. Nah, saya rasa cukup. Sudah tercampur rata seperti ini. Untuk tekstur adonannya ini ringan, namun saat diangkat itu adonannya agak encer. Nah, untuk warnanya agak lebih cantik, tambahkan 2 tetes pewarna makanan kuning muda. Diaduk hingga rata. Nah, kalau udah rata seperti ini, siap untuk dituang ke dalam cup. Untuk cupnya saya menggunakan cup aluminium dengan kode OX100. Saya akan lanjut tuang adonan. Nah, untuk menuang adonannya jangan sampai penuh, cukup setengahnya aja. Karena nanti ini bolunya akan mengembang. Jadi cukup setengah cupnya aja. Nah, lakukan pengisian adonan ke dalam cup hingga selesai.
Oke bun, ini udah selesai semuanya. Dan saya akan ratakan dulu adonannya agar permukaannya tidak menggunung. Nah, gunakan tusuk sate untuk meratakan adonan dan untuk menghilangkan gelembung yang terjebak di dalam adonan. Seperti ini ya caranya. Nah, lakukan hal yang sama hingga selesai. Dan kalau udah selesai, hentak-hentakan kap adonan beberapa kali saja agar nanti permukaannya rata. Nah, kalau udah seperti ini, siap untuk diberi topping keju parut. Saya akan tabur di atas permukaan adonan seperti ini. Nah, untuk toppingnya ini bebas ya, bisa menggunakan keju, bisa menggunakan choco chip. Pokoknya itu terserah bunda-bunda semua atau terserah kalian masing-masing sesuai selera saja. Dan alhamdulillah ini udah selesai dan siap untuk dipanggang. Nah, sebelumnya sudah saya panaskan oven listrik selama 10 menit. Pastikan ovennya udah panas stabil. Nah, akan saya panggang bolunya selama 30 menit menggunakan api bawah di suhu 170 dan diletakkan di rak paling bawah. Nah, akan saya panggang selama 30 menit. Untuk info ya bun, kenapa saya menggunakan api bawah dulu, tidak menggunakan api langsung, api atas bawah? Itu alasannya karena tegangan listrik saya itu tidak mampu, jadi harus satu-satu menggunakan api bawah dulu, nanti baru api atas, dan dipanggang lagi selama 20 menit ya bun menggunakan api atas. Pindahkan ke rak yang paling tengah. Nah, untuk bunda-bunda semua itu bisa menggunakan langsung api atas bawah, dipanggang selama 30 menit. Dan setelah 30 menit dipanggang, ini bun bolu panggang kejunya udah matang. Dan lanjut saja diangkat. Oke, ini dia bun bolu panggangnya udah matang semuanya. Hasilnya seperti ini ya. Tuh, ini warnanya juga sangat cantik, matang merata. Kejunya ini crunchy banget dan saya akan coba ambil dari cupnya seperti ini ya. Ini bagian permukaannya kering dan juga bagian bawahnya ini sangat mulus sekali, terlihat pori-porinya juga lembut. Dan saya akan coba belah. Tuh bun, seperti ini ya, kejunya sangat garing, pori-porinya halus, dan juga ini agak ada lembab-lembabnya. Pasti ini anti serat di tenggorokan. Bolunya juga ini kempus-kempus banget tuh bun, seperti ini ya. Nah, bolu panggang ini cocok banget untuk dijadikan ide jualan atau buat teman ngeteh ya bun. Dan saya coba belah lagi. Tuh, seperti ini ya, resep ini anti gagal. Dan saya akan coba, bismillahirrohmanirrohim. Dan untuk rasanya ini enak, manisnya pas, kejunya juga berasa, dan tekstur bolunya anti serat di tenggorokan. Pokoknya wajib dicoba ya bun. Nah, untuk ide jualan, kalian semua bisa mengemasnya menggunakan plastik dolar seperti ini ya. Untuk ukurannya nanti saya tulis di deskripsi. Nah, ini dimasukkan hingga ke ujung plastik dan bagian atasnya ini dirapihkan seperti ini saja. Dilipat bagian kiri dan juga kanan, diberi header dan jangan lupa diberi cap atau logo agar tampilannya jadi lebih menarik. Dan untuk harga jualnya disesuaikan aja di daerah masing-masing ya bun. Nah, seperti ini saja. Oke, terima kasih yang udah menonton. Bertemu lagi di next video.